Halo guys, perkenalkan aku Ibita Pebolon, mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara, Prodi D3 Akuntansi, dengan NIM 231701050. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa sih itu program Jaminan Kecelakaan Kerja atau yang disingkat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan. Silakan disimak ya guys. Yang perlu dipahami, kecelakaan kerja dalam konteks JKK tidak terbatas pada kejadian di dalam area kantor atau tempat kerja saja. Selama kecelakaan tersebut terjadi dalam hubungan kerja, termasuk perjalanan dari rumah ke tempat kerja, dari tempat kerja ke rumah, maupun dalam perjalanan dinas, maka kejadian tersebut masih dapat dikategorikan sebagai kecelakaan kerja dan dijamin oleh JKK. Manfaat JKK sangat luas dan menyeluruh. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa batas biaya selama perawatan tersebut sesuai dengan indikasi medis. Pelayanan ini mencakup pemeriksaan dokter, rawat inap, tindakan operasi, obat-obatan, alat kesehatan, hingga rehabilitasi medis apabila diperlukan. Dengan adanya JKK, peserta tidak perlu lagi khawatir terhadap besarnya biaya pengobatan, karena seluruhnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Selain pelayanan kesehatan, JKK juga memberikan santunan sementara bagi peserta yang tidak mampu bekerja akibat kecelakaan. Santunan ini bertujuan untuk menggantikan penghasilan peserta selama masa pemulihan. Apabila kecelakaan tersebut menyebabkan cacat sebagian atau cacat total, peserta akan mendapatkan santunan sesuai dengan tingkat cacat yang dialami. Bahkan jika kecelakaan kerja menyebabkan peserta meninggal dunia, ahli waris berhak menerima santunan kematian beserta beasiswa pendidikan bagi anak peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari sisi iuran, JKK tidak menjadi beban bagi pekerja penerima upah, karena iurannya sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja. Besaran iuran ditentukan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan, mulai dari risiko rendah hingga risiko tinggi. Sementara itu, bagi pekerja bukan penerima upah seperti pekerja mandiri atau sektor informal, iuran JKK dibayarkan secara mandiri dengan nominal yang relatif terjangkau, sehingga perlindungan tetap dapat diakses oleh semua kalangan pekerja. Untuk memberikan gambaran nyata, bayangkan seorang pekerja yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas di luar kantor. Ia harus menjalani perawatan intensif dan tidak dapat bekerja selama beberapa waktu. Bayangkan seorang pekerja yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas di luar kantor. Ia harus menjalani perawatan intensif dan tidak dapat bekerja selama beberapa waktu. Karena terdaftar sebagai peserta JKK, seluruh biaya pengobatan ditanggung, dan selama masa pemulihan ia tetap menerima santunan. Tanpa adanya JKK, kondisi ini tentu akan menjadi beban berat, tidak hanya bagi pekerja tersebut, tetapi juga bagi keluarganya. Selain kecelakaan kerja, JKK juga memberikan perlindungan terhadap penyakit akibat kerja atau PHK. Penyakit ini muncul akibat paparan lingkungan kerja dalam jangka waktu tertentu, seperti paparan bahan kimia, debu, kebisingan, tekanan kerja yang tinggi, atau posisi kerja yang ekonomis. Penyakit akibat kerja seringkali muncul secara perlahan dan tidak langsung disadari, namun tetap dapat berdampak serius terhadap kesehatan pekerja. Dalam hal ini, JKK hadir sebagai bentuk perlindungan jangka panjang bagi pekerja. Banyak anggapan keliru yang beredar di masyarakat mengenai JKK. Ada yang mengira bahwa JKK hanya diperuntukkan bagi pekerja dengan risiko tinggi. Ada pula yang menganggap bahwa proses klaimnya rumit dan memakan waktu. Padahal pada kenyataannya, JKK dirancang untuk melindungi seluruh pekerja, dan proses klaim dilakukan sesuai prosedur yang jelas, dengan penampingan dan pihak terkait agar hak peserta dapat terpenuhi. Melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, BPJS Ketenagakerjaan berupaya memberikan rasa aman dan kepastian perlindungan bagi pekerja Indonesia. Dengan memahami JKK secara menyeluruh, kita diharapkan mampu sadar akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari perlindungan diri dan keluarga. Program ini bukan sekedar kewajiban, tetapi merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai jaminan kecelakaan kerja dan mendorong kita untuk lebih peduli terhadap perlindungan kerja di lingkungan masing-masing. Nah, demikian penjelasan mengenai program jaminan kecelakaan kerja atau JKK dari BPJS Ketenagakerjaan. Kiranya teman-teman semua dapat mengerti apa sih itu JKK dan apa manfaatnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Dadah.